Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Azhar Hanif, NIM 151-2098, kelas C Ilmu Hubungan Internasional. Dalam bahasan kali ini, saya akan membagi menjadi 5 bahasan, yaitu 1. Pengertian, 2. Manfaat, 3. Pandangan, 4. Peran, dan 5. Ilmuwan Muslim. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu iptek? Pertama-tama, kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, lalu menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu pengetahuan juga adalah yang sudah teruji akan kebenarannya. Ilmu pengetahuan juga merupakan suatu proses kegiatan yang menggunakan buah pikir, ide, gagasan, yang kemudian mengambil inisiatif untuk berbagi pengetahuan. Kemudian teknologi adalah suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal, atau dapat diartikan sebagai sarana bagi manusia untuk menyediakan berbagai kebutuhan atau dapat mempermudah aktivitas. Dengan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut dengan iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Kemudian nomor 2 adalah manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih manfaat iptek? Manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi pasti dapat mempermudah komunikasi dan mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi, dan juga informasi yang diperoleh juga akurat. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Layanan yang diberikan oleh teknologi kepada dunia dewasa ini, baik pada kehidupan material atau pemikiran dan kultural, adalah hal yang tidak dapat diingkari. Salah satu contohnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, yaitu memberikan pelayanan yang sangat berguna bagi kesehatan dan pengobatan. Demikian juga internet. Sebagaimana Anda hari ini dengan mengakses internet dalam jangkauan ribuan kilometer, dapat memenuhi kebutuhan pikiran dan kebudayaan Anda sebagai indikasi dari kegunaan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan baik secara nyata maupun secara tersamar, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya sebagai berikut. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya adalah, sama-sama dari kelompok yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masih meninggikan derajat bagi mereka, ialah mereka yang berilmu pengetahuan. Kemudian, Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material, Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdi muslim kepada Allah, spiritual, dan pengembangkan amanat khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Kemudian, dalam Al-Quran dan hadis, sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan hubungan tentang ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatannya yang kita sebut iptek. Hubungan tersebut dapat berbentuk semacam perintah yang mewajibkan, menyuruh mempelajari, pernyataan-pernyataan, bahkan ada yang berbentuk sindiran. Kesemuanya itu tidak lain adalah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara Islam dan iptek sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tegasnya, hubungan antara Islam dan iptek adalah sangat erat dan menyatu. Kemudian,
Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini dapat dilihat dari surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Upaya ini harus merupakan rasa syukur atas keberhasilannya dalam merubah nasibnya. Dengan perkataan lain, rasa syukur atas keberhasilannya dimanifestasikan dengan mengembangkan terus keberhasilan itu, sehingga dari waktu ke waktu keberhasilan itu akan selalu meningkat terus. Kemudian, pada masa Nabi, sudah ada penemuan-penemuan yang bisa dinamakan dengan iptek, seperti halnya iptek dalam dunia pertanian, yaitu pada saat itu para sahabat Nabi pernah melakukan pembuahan buatan atau penyilangan atau perkawinan pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukannya. Tetapi kemudian ternyata buahnya banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkanlah kepada Nabi. Maka Nabi berpesan, "Abirru antum a'lamu biumuri dunyakum," yang artinya, lakukanlah pembuahan buatan. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Kemudian, dalam Al-Quran disebutkan juga secara garis besar tentang teknologi, yaitu tentang kejadian alam semesta dan berbagai proses kealaman lainnya, tentang penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia yang didorong hasrat ingin tahunya, dipacu akalnya untuk menyelidiki segala apa yang ada di sekelilingnya. Meskipun Al-Quran bukan buku kosmologi atau biologi atau sains pada umumnya, namun Al-Quran jauh sekali dalam membicarakan teknologi. Dari beragam uraian di atas, bahwasanya kita dapat melihat sendiri bagaimana pandangan Islam terhadap iptek. Dalam pedoman utamanya, Al-Quran banyak disebutkan sesuatu hal yang berkaitan dengan iptek. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat erat sekali dengan iptek. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan wujud dari implikasi Al-Quran yang sebenarnya. Banyak seruan-seruan di dalamnya yang mengajurkan manusia yang untuk berpikir dan mengembangkan potensi dalam pengetahuannya. Kemudian nomor 4, peran Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu akidah Islam. Peran Islam dalam pengembangan iptek pada dasarnya yaitu yang pertama adalah akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada di sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kemudian yang kedua yaitu syariah Islam. Syariah Islam yaitu sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimanapun juga bentuknya umat Islam boleh memanfaatkan iptek, jika telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya walaupun menghasilkan manfaat sesaat untuk kehidupan manusia. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika dua peran ini dapat dimainkan oleh umat Islam dengan baik, dengan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, insya Allah akan ada berbagai berkah dari Allah kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia, sehingga setiap segi kehidupan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh umat manusia dapat selalu diridhoi Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 5, yaitu ilmuwan muslim berpengaruh dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham menjadi salah satu tokoh Islam yang berpengaruh di dunia teknologi.
Ilmuwan ini menciptakan teknologi optik yang sangat digunakan pada perangkat kamera. Teknologi temuan Ibnu Al-Haytham menginspirasi Röntgenpacken dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Nomor 2 yaitu Abbas bin Firnas. Ilmuwan muslim bernama Abbas bin Firnas merupakan orang pertama di dunia yang membuat konstruksi alat yang bisa terbang. Pada abad ke-9, Abbas bin Firnas menciptakan sebuah alat terbang bersayap menyerupai burung dan berhasil menerbangkannya di Cordoba, Spanyol. Nomor 3 yaitu Al-Battani. Al-Battani merupakan seorang astronom yang berhasil menemukan hitungan dalam satu tahun terdapat 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Pria dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir ibn Sinar Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Battani ini juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Nomor 4 yaitu An-Nausheh Ansari. An-Nausheh Ansari merupakan seorang insinyur asal Iran, Amerika. Ia menjabat sebagai co-founder and CEO Telecom Technologies. Dia juga menjadi perempuan muslim pertama sekaligus orang Iran pertama yang berhasil terbang ke luar angkasa. Hebatnya lagi, perjalanannya ke luar angkasa didanainya sendiri. Kemudian nomor 5, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi atau yang bernama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli di bidang matematika, astronomi, dan geografi dari Iran. Ia lahir tahun 780 dan wafat pada tahun 850 Masehi. Penemuan yang terkenal dan masih digunakan sampai saat ini adalah aljabar. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai bapak algebra atau yang disebut sebagai algoritma oleh orang Eropa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.